Abu Nawas, dan keledai ajaib. Pada suatu pagi di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar sambil mengamati dagangan yang ramai. Ia baru saja menerima hadiah seekor keledai dari seorang sahabatnya yang tinggal di desa. Keledai itu tampak biasa saja, tapi Abu Nawas melihatnya sebagai ladang kreativitas. Saat melewati pasar, banyak orang menertawakan keledai Abu Nawas yang kurus dan tampak malas. "Wahai Abu Nawas," ejek seorang pedagang, "keledaimu itu tampak lebih tua dari Firaun." Yang lain menimpali, "Sepertinya keledai itu tidak sanggup membawa apapun, bahkan dirinya sendiri." Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tidak tersinggung. Justru muncul ide konyol di kepalanya. Ia ingin membuat keledainya jadi terkenal dan membungkam semua orang yang meremehkan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun kota sambil berteriak, "Hai warga Baghdad, saksikanlah keledai ajaib yang bisa membaca pikiran manusia." Orang-orang mulai berkumpul. Mereka penasaran dan ingin tahu seperti apa keajaiban keledai Abu Nawas. "Buktikan," teriak seseorang. Abu Nawas pun maju, menepuk keledainya, lalu berkata, "Wahai keledai, jika orang ini seorang pembohong, tendanglah tanah 3 kali." Dan benar saja, keledai itu menghentak tanah 3 kali dengan kakinya. Orang-orang terkejut dan bertepuk tangan. "Sekarang," kata Abu Nawas lagi, "jika orang ini suka mencuri kurma dari kebun tetangganya, injak tanah 2 kali." Keledai itu kembali menghentak 2 kali. Orang yang ditunjuk langsung pucat dan mundur perlahan. Warga yang lain tertawa geli. Sebenarnya, Abu Nawas sudah melatih keledainya agar merespons isyarat tertentu. Ia menyentuh telinganya, memberi isyarat kaki, atau menjentik tali kekang sebagai kode. Tapi karena dilakukan dengan sangat halus, orang-orang tidak menyadarinya. Hari demi hari, keledai Abu Nawas menjadi terkenal. Banyak orang datang dari luar kota hanya untuk menyaksikan keajaiban keledai peramal. Sampai akhirnya, kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. "Panggil Abu Nawas ke istana," titah sang raja. "Aku ingin tahu, apakah benar keledai itu bisa membaca pikiran?" Abu Nawas datang ke istana, membawa keledainya dengan tenang. "Abu Nawas," kata sang raja, "jika keledaimu benar-benar ajaib, maka biarkan ia membaca pikiranku sekarang. Kalau salah, aku akan menghukummu karena memperdaya rakyat." Abu Nawas pun mendekat ke keledainya, berbisik sambil menepuk bahunya diam-diam. Kemudian, ia menatap sang raja. "Tuanku," keledai hamba berkata, "bahwa tuanku sedang lapar dan ingin makan hidangan istimewa buatan dapur istana." Raja Harun tertawa terbahak-bahak. "Wah, rupanya keledaimu memang punya akal. Karena benar, aku belum sarapan." Akhirnya, bukannya dihukum, Abu Nawas justru diundang makan bersama raja. Keledainya pun mendapat perlakuan istimewa.